Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya kedatangan customer. Dia meminta rambutnya dipotong rapi untuk bagian samping supaya dipotong tipis, dan untuk bagian atas dirapikan sedikit saja. Customer saya ini dia menginginkan bentuk rambutnya tidak berubah tapi agar dibuat rapi. Oke teman-teman, pertama-tama di sini saya menggunakan alas clipper nomor 1 dengan tuas close atau ke atas. Kenapa saya menggunakan alas clipper nomor 1? Kenapa tidak menggunakan alas clipper nomor 2? Kebetulan customer saya ini rambut bagian sampingnya masih belum tebal atau terlihat tipis ya teman-teman, karena customer saya ini baru seminggu yang lalu rambutnya saya potong. Nah, pertama-tama teman-teman saya membuat pola terlebih dahulu, mulai dari sisi bagian kiri hingga ke sisi bagian kanan. Dan setelah kita buat polanya, maka di situ sudah terlihat bentuk model apa yang diinginkan si customer kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya tidak menekan ya teman-teman, cukup membuat polanya saja, dan di sini saya pastikan mengenai dengan rata supaya jangan ada helai-helai rambut yang masih tersisa. Memang sebenarnya di sini saya dapat menggunakan alas clipper nomor 2 untuk bagian awal, tapi berhubung rambut si customer saya ini dia rambutnya agak lengket teman-teman, agak lengket ke bagian kepala atau rambutnya tidur. Nah, untuk langkah berikutnya teman-teman, di sini saya menggunakan mata kosong atau 0 dengan tuas open untuk menyatukan gradasi antara clipper nomor 1 yang sudah saya potong di awal tadi. Maka rumusnya di sini ya teman-teman, di awal tadi saya menggunakan alas clipper nomor 1 dengan tuas close, dan rumusnya step berikutnya atau langkah berikutnya saya menggunakan mata kosong dengan tuas open. Nah, untuk bagian dasar rambut atau tepian rambut saya merubah tuasnya ke posisi close. Nah, untuk tuas close ini jangan menjangkau hingga ke atas ya teman-teman, cukup menjangkau ke bagian pertengahan saja seperti yang teman-teman lihat, karena apabila kita menjangkau hingga terlalu atas maka hasilnya tidak seimbang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagaimana yang kita lakukan di sisi bagian kanan sama halnya nanti kita lakukan di sisi bagian kiri. Nah, untuk bagian atas atau bagian ketebalan polanya nanti saya gunakan sisir untuk merapikannya ya teman-teman. Buat teman-teman pemula ini sangat sederhana dan mudah dipraktekkan. Walaupun hasil potongan saya ini tidak sebaik potongan para senior-senior kita yang sudah berpengalaman di bidang potong rambut, tapi mudah-mudahan video saya ini dapat membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang masih belajar, untuk memahami teknik dasar untuk dapat mempraktekannya di saat teman-teman mendapat pelanggan atau customer. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian tahap bagian samping tuas close kita cukup menjangkaunya seperempat bagian ke atas ya teman-teman. Maka mulai dari pertengahan hingga sekitar 1 jari, maka di situ kita rubah ke open supaya antara bekas alas clipper nomor 1 dapat menyatu dengan mata kosong tuas open.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mesinnya sendiri di sini saya menggunakan mesin merek Keme ya teman-teman, yang harganya tergolong sangat murah, tidak sampai 200.000 ya teman-teman. Harganya tidak mencapai 200.000. Tapi mesin ini sudah saya gunakan selama 1 tahun lebih. Alhamdulillah hingga saat ini masih bermanfaat dan sudah banyak membantu saya dalam menafkahi keluarga teman-teman. Di tempat saya hanya menggunakan alat seadanya ya teman-teman. Untuk peralatan tidak lengkap. Jadi di sini saya hanya memiliki mesin clipper dan trimmer. Trimmernya juga merek Keme ya teman-teman, yang harganya juga tergolong murah meriah teman-teman. Tapi ya sudahlah, saya syukuri supaya mudah-mudahan ke depan dapat membeli mesin yang lebih baik lagi, amin. Nah, seperti itu ya teman-teman, seperti halnya yang kita lakukan di sisi bagian kanan tadi, maka begitu pula yang kita lakukan di sisi bagian kiri. Sebelum saya melakukan overcomb atau merapikan dengan sisir, saya merapikan bagian dasarnya dulu. Nanti setelah bagian dasar sudah clear, sudah rapi, maka saya beralih ke posisi bagian pola pembatas atau antara yang tebal dengan yang tipis. Di sini saya menggunakan sisir nanti ya teman-teman. Memang sebenarnya tidak bisa menggunakan alas clipper, tapi berhubung rambut si customer saya ini dia rambutnya tidak keluar, tapi rambutnya lengket ke bagian kepala. Dan di sini khususnya bagi teman-teman pemula ya, tidak juga semua rambut bisa kita gunakan alas clipper. Tidak semua rambut ya teman-teman. Mungkin suatu saat teman-teman akan menjumpai atau mendapati rambut yang demikian. Maka di sini kita perlu menguasai sisir ya teman-teman, karena di bidang potong rambut menguasai sisir itu sangat penting ya teman-teman, supaya bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh alas clipper dapat kita gunakan sisir untuk merapikannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sekarang saya posisi merapikan bagian pola pembatas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, peran sisir di sini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Kadangkala juga ada juga rambut yang bisa kita gunakan full menggunakan alas clipper, dan ada juga rambut yang tidak dapat kita gunakan alas clipper. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya tidak terlalu menekan ya teman-teman. Di sini prosesnya hanya untuk menyatukan bekas alas clipper nomor 1 yang saya gunakan di awal tadi. Mohon maaf ya teman-teman, kamera saya hanya dalam satu posisi. Kebetulan saya tidak memiliki juru kamera ya teman-teman. Apalagi di sini saya menggunakan HP kentang atau HP murah ya teman-teman. Mohon maaf buat teman-teman, mungkin kameranya kurang begitu baik ya teman-teman.
tapi apa adanya, hanya itu yang ada ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman pemula, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Kita sebagai satu profesi tiada salah untuk berbagi pengalaman ya teman-teman. Walaupun pengetahuan sedikit, tapi tidak ada salahnya untuk berbagi ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan sebagaimana yang saya ketahui dan sebagaimana yang saya pahami ya teman-teman. Karena dalam teknik cukur ya teman-teman, untuk tahap dasar itu ada 2 teknik ya teman-teman. Teknik yang pertama seperti yang saya lakukan ini, mulai dari atas hingga ke bawah. Dan teknik yang kedua itu pertama-tama membuat pola pembatas dulu menggunakan trimmer. Itu teknik kedua ya teman-teman, menggunakan trimmer. Dan untuk bagian dasarnya langsung dipotong bersih teman-teman. Jadi itu teknik kedua, itu mulai dari dasar hingga ke atas. Itu teknik dasar ya seperti itu ya teman-teman. Nah di bidang potong rambut ada 4 teknik ya teman-teman. Teknik pertama seperti yang saya lakukan ini adalah teknik dasar sekali ya teman-teman, teknik yang paling dasar. Untuk teknik kedua, mulai dari bawah dibuat garis pembatas menggunakan trimmer dengan langsung mata kosong. Lalu untuk bagian dasar rambutnya dibersihkan hingga bersih total ya teman-teman. Kemudian nanti dibuat step-step berikutnya hingga ke atas dan finish melakukan overcomb. Dan teknik kedua itu teknik klasik ya teman-teman, atau teknik catur seperti yang ada di video saya yang lain. Itu full tidak menggunakan alas clipper atau fullnya menggunakan sisir. Kenapa dikatakan model atau teknik klasik? Karena di zaman dulu mesin clipper belum ada ya teman-teman, masih menggunakan bukan mesin ya teman-teman, atau sejenis gunting yang kita jepit-jepit. Memang saya tidak pernah menggunakan ya teman-teman, tapi waktu saya kecil saya pernah dicukur atau dipotong menggunakan potongan tersebut, dan mungkin sampai saat ini saya belum pernah melihatnya ya teman-teman. Dan untuk teknik keempat ya teman-teman, itu bisa dikatakan paduan ya teman-teman. Paduan dapat menggunakan clipper dan juga menggunakan overcomb atau menggunakan sisir. Nah sekarang proses mencukur ya teman-teman. Di sini perlu hati-hati ya teman-teman. Inilah proses yang paling sulit dalam bidang potong rambut teman-teman. Maka apabila teman-teman menggunakan shaver, baiknya menggunakan shaver. Apabila teman-teman yang masih pemula, yang belum mahir menggunakan razor, maka saya sarankan untuk membeli shaver. Sini risikonya sangat besar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang proses finishing untuk merapikan bagian-bagian yang masih belum rapi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi di
dicantumkan di dalam kolom komentar. Bagi teman-teman yang menyukai video saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Inilah hasil akhirnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Sampai jumpa.